Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang diajarkan Rasulullah, doa yang ke-200, hadis ke-247, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah, ij'al, jadikanlah, hubbaka, hubbaka, mencintaimu, hubbaka, mencintaimu, ahabba, lebih, aku cintai, al-asya'a, semua perkara, ilayya, kepadaku. Yang pertama apa tadi? Mintanya, ya Allah, jadikan cintaku kepadamu mengalahkan cintaku kepada siapapun, kepada apapun. Paham? Nanti ulang. Allahumma ja'al hubbaka ahabbal asya'i ilayya. Ya Allah, jadikan cintaku kepadamu mengalahkan cintaku kepada siapapun, kepada apapun. Berarti ini sesuai dengan perintah Allah, keinginan Allah dalam surah At-Taubah. Di mana ayatnya? Hermen At-Taubah, bahwa kita disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Harus kita kalahkan dengan cinta kita kepada siapapun, termasuk keluarga kita, rumah kita, bisnis kita. Gimana ayatnya? Kul in kana aba hukum, terus wa abna hukum wa ikhwanukum, terus wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratum takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan wahai Muhammad, Allah perintahkan dalam surah At-Taubah ayat berapa Armin? 24, ya. Jika bapakmu, anak-anakmu, istrimu, apalagi keluargamu, rumahmu, perniagaanmu lebih engkau cintai daripada engkau cinta kepadaku dan Rasulku, ya, mengalahkan cintamu kepadaku dan Rasulku, maka fatarabbasu, Allah sampai ancam, ya, maka tunggu saat penyesalan itu. Berarti inilah doanya. Di Al-Quran sudah disampaikan oleh Allah untuk mencintai Allah dan Rasulnya, mengalahkan kepada siapapun. Lalu Rasul mengajarkan bagaimana cara mendapatkan cinta kita kepada Allah, mengalahkan cinta kepada siapapun, kepada apapun. Nah, Rasulullah kemudian mengajarkan doanya, Allahumma ja'al hubbaka ahabbal asya'i ilayya waj'al khasyataka wadan, ij'al,
jadikanlah khosyiyataka, takut kepadamu, akhwafa, lebih aku takuti, al asya'a, perkara, indi, di sisiku. Lalu yang kedua, ya Allah, jadikan rasa takutku, takut kami kepadamu ya Allah, melebihi rasa takutku, rasa takut kami kepada siapapun dan kepada apapun. Tapi kenyataannya apa? Kadang kalau kita pergi ke tempat yang sepi, ke tempat yang gelap, ya, takut aku. Nah, berarti lebih takut mana? Takut hantu apa sama takut apa? Ke dapur sendiri lari. Nah, kekhawatiran, ketakutan seseorang kepada sesuatu yang mengalahkan rasa takutnya kepada Allah, itu bahaya, akan mengikis akidah. Seperti saat ini sedang COVID corona, orang saking takutnya dengan corona sampai nggak mau ngaji, nggak mau ke masjid, nggak mau Jumatan. Itu suatu hal yang berarti dia lebih takut kepada corona daripada takut kepada Allah. Karena corona, virus ini yang menciptakan Allah, harusnya deketi yang menciptakan virus itu, dan dia tidak akan bisa menyerang, tidak bisa mengenai kepada siapapun kecuali yang Allah hendaki. Nabi ulang, virus itu makhluk Allah dan itu bergerak karena digerakkan Allah, dan itu menyerang kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita harus kembalinya kepada Allah, bukan malah menjauhi dari rumah-rumah Allah. Ini salah satu doa yang harus kita hafal, yang diajarkan Rasulullah kepada kita, agar cinta kita kepada Allah melebihi cinta kita kepada siapapun, rasa takut kita kepada Allah melebihi rasa takut kita kepada siapapun. Bisa anak-anakku? Siap? Ya. Ikhtiar tetap wajib, ya kan? Protokol kesehatan tetap kita terapkan. Tapi kalau sudah tidak mau sholat di masjid lagi, tidak mau ngaji lagi karena virus corona, nah ini yang takut yang berlebihan, yang bisa menimbulkan atau menyebabkan justru rasa takut itu yang bisa menjadikan penyakit dalam dirinya. Karena apa? Begitu imun drop, semua penyakit mudah masuk di dalam tubuhnya karena takut yang berlebihan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waqta' anni hajatid dunya bisyuki ila liqaika. Waqta', dan putuskanlah ya Allah, anni dariku, hajati, keperluan, ad-dunya, dunia, bisyauki, dengan asyauki, kerinduan. Syauk itu rindu atau kangen. Ila, kepada, liqaika, pertemuan atau perjumpaan denganmu. Liqaika, pertemuan atau perjumpaan denganmu. Yang ketiga, ya Allah, putuskanlah ya Allah segala keinginan dunia, yang keinginan dunia kami ini mengalahkan kecintaanku, mengalahkan kerinduanku pertemuan perjumpaan denganmu ya Allah.
Karena dengan asyik dengan dunia sehingga lupa akhirat. Asyik dengan dunia lalu dia lupa dengan ibadah. Memikirkan terus dunia, dunia. Sehingga justru dunia menenggelamkan dirinya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terlalu banyak angan-angan untuk mengumpulkan harta, kekayaan, sehingga tidak ada lagi kenikmatan untuk ibadah kepada Allah, tidak ada kelezatan berzikir kepada Allah. Ya, yang ketiga yang diajarkan Rasulullah, ya Allah, putuskanlah, hilangkanlah keinginan-keinginan dunia, yang keinginan duniaku itu mengalahkan kecintaanku atau kerinduanku kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza aqrarta a'yunin nas ahli dunya man dunyahum faqrir aini min ibadatik. Dan idza apabila akrorta engkau menyejukkan a'yuna pandangan ahli dunia, yaitu ahli dunia atau penghuni dunia, min dari dunyahum dunia mereka, min dari dunyahum dunia mereka. Apa kalimatnya? Fa'akrir apa fakrir? Fa'akurir, famaka akurir, sejukkanlah aini pandanganku, min dari ibadatika, beribadah kepadamu. Allahu Akbar. Ya Allah, jika orang-orang asyik dengan kesibukan dunianya, dengan kecintaan dunianya, dengan kesibukan dunianya, maka sejukkanlah pandangan kami ya Allah, hati kami ya Allah, nikmat dalam ibadah kepadamu. Ada kan orang yang bisa untuk nyari dunia, tengah malam dia bangun malam, jam 1 pergi ke pasar untuk menjajakan barang dagangannya. Ada kan? Bangun kemudian ngeluarin angkotnya, ya, satu demi satu dia hampiri setiap penumpang. Jam 1, jam 2 malam bisa. Karena apa? Ada nilai dunia ia dapat. Tapi bisa enggak untuk akhirat, untuk Allah? Bangun malam, sepertiga malam, kemudian menunggu dan menanti kumandang subuh, dia membaca dan mengumandangkan Al-Quran. Padahal di situ Allah sudah berikan lebih baik daripada dunia seisinya. Begitu adzan subuh, kemudian dia sholat 2 rakaat qabliyah, rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik nilainya daripada orang mendapatkan dunia serta isinya. Allahu Akbar. Dan itu anehnya, nah ini orang bisa bangun malam kemudian dia mencari dunia, tapi nggak bisa bangun malam untuk mengejar akhirat.
maka kita minta kepada Allah. Doa yang diajarkan Rasulullah yaitu apa? Fa'aqrir aini min ibadatik. Sejukkanlah ya Allah, nikmatkanlah ya Allah, lezatkanlah ya Allah kami dalam ibadah kepadamu. Sebagaimana orang-orang yang nikmat, yang sibuk, yang asyik, kalau bahasa kita, yang asyik dengan dunia mereka. Tapi asyikkan hati kami, asyikkan diri kami, nikmatkan dan lezatkan diri kami untuk menikmati ibadah kepadamu. Karena nggak semua orang ya bisa menikmati suasana dalam nikmatnya ibadah. Ada sekedarnya saja. Malah gitu, Allahu Akbar, duhur, adzan lagi asar, Allahu Akbar, baru duhur, sekarang asar. Ada orang ketika saat diundang oleh Allah mendapatkan kesempatan istimewa untuk dialog dan interaksi dengan Allah, tapi malah justru kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan keluar dari lisannya. Padahal Allah yang menghidupkannya, Allah memberikan rezeki kepadanya, Allah telah memberikan kesehatan kepadanya. Tapi saat diundang, dia mengeluh. Di mana rasa syukurnya kepada Allah? Nah, anak-anakku, hendaknya kalian saat membaca Al-Quran pun harus ada hadirkan kenikmatan itu. Itu menjadi kunci daripada suksesnya seseorang dalam menghafal Al-Quran adalah rasakan rasa mahabbah, kecintaan itu kepada Allah, kecintaan itu kepada ayat-ayat Allah. Ketika saat sholat, hadirkan, datangkan kenikmatan saat rukuk sujud, bahwa kita saat itu dipandang oleh Allah, saat itu kita ditatap oleh Allah, saat itu kita dinilai oleh Allah. Sehingga kenikmatan itu akan terasa, kita rasakan, akan ada dalam diri kita. Sehingga gak ada sesuatu yang kita buat-buat, gak ada retorika, ada orang, gak ada bedanya. Karena apa? Tujuannya sudah karena Allah, ingin dapat ridho Allah. Kenapa? Dia merasakan justru lebih nikmat kalau sendirian dia. Ya, kecuali sholat wajib 5 waktu harus berjamaah. Tapi ketika tahajud, temannya ada di sana, dia lebih menikmati untuk menyendiri. Dia lebih bisa berlama-lama. Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan suasana itu anak-anakku bisa kita rasakan saat ibadah kepada Allah. Nah, ini dia doanya. Ya Allah, kami asyik, kami nikmat, kami lezat saat ibadah kepadamu ya Allah. Sebagaimana kelezatan orang-orang yang mengejar dunia, mereka asyik luar biasa sampai ngantuk hilang untuk ngejar dunia, capek lelah hilang untuk dunia. Kok bisa kita untuk akhirat harus lebih bisa daripada capek lelah mereka ngejar dunia? Allahu Akbar. Baik, yang kedua, hadis berikutnya, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, iftah, bukakanlah, iftah, bukakanlah, masami'a, pendengaran, qalbi, hatiku. Kalau bahasa kita yaitu apa? Masami'a qalbi itu suara hati, gitu kan? Nah, ini juga nggak bisa dibohongin, Jom. Ada seseorang yang melakukan kesalahan, mulutnya walaupun mengelak, enggak kok Abi, enggak kok dengan temannya, tapi hati nurani itu nggak bisa. Dia nggak mau pernah diajak untuk melakukan kebohongan. Kalau nggak percaya silahkan. Orang yang melakukan keburukan apapun, kesalahan apapun, lalu kemudian dia akan disidang, itu hatinya akan menolak untuk menjadi saksi kebohongannya. Padahal dia ngambil sendal yang temannya nih, gosok, kemudian ngambil sendal saya, enggak, dalam hatinya itu menolak. Hatinya ngomong, hei mulut, jangan bohong. Mulutnya aja yang tidak mau kompromi. Apa kata mulut? Diam kamu hati.
Allahu Akbar. Perang itu nurani hati, nurani, nur ilahiyah di sini. Makanya yang ditulis oleh Allah, yang dinilai oleh Allah, Pak, mulut kita apa hati kita? Hati. Karena apa? Banyak amalan-amalan yang seperti ibadah tapi ternyata sia-sia. Kenapa? Hatinya tidak karena Allah. Amalannya dunia seperti dia membaca, dia ngaji, dia ruku, dia sujud, dia haji, dia umroh, tapi hatinya ternyata bukan karena Allah. Habis. Ngajar pun begitu, ngajar ternyata diniat karena pamer, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dapatkan upah. Allah semua menilai, Allah mencatat, dan itu juga sama. Makanya ya Allah, di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin Arba'in Nawawi pertama memang bab niat itu amat sangat penting. Nah, inilah doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma ftah masami'a qalbi, ya Allah bukakanlah ya Allah masami'a, pendengaran qalbi, pandangan atau pendengar qalbi, hatiku, lidzikrika, untuk senantiasa zikir kepadamu. Ya Allah bukakan hati kami ya Allah agar selalu dan senantiasa berzikir kepadamu. Bahkan sholat sendiri, Jom, tujuannya apa? Allah perintahkan sholat, tujuannya apa? Jom, kunjung, tujuan sholat Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Zikir. Gimana ayatnya? Surah Toha ayat 14. Apa bunyinya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ini kalau ayat ini dibaca untuk tilawah, ananya dibaca pendek, tapi kalau dihentikan, diwakafkan untuk menyampaikan terjemah, maka dibaca apa adanya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Jangan ana. Ya, setiap ana di dalam Al-Quran walaupun tulisannya panjang wajib dibaca pendek. Itu kalau diwasolkan. Tapi kalau dihentikan la ilaha illa ana, tetap panjang. Ya, Edi kemarin pas koran juz berapa itu? 22 ya. Ya, itu kalau ada tanda sifir namanya, bulatan kecil, namanya apa? Sifir. Setiap di kalimat ana tertulis tuh bulatan kecil, berarti tidak boleh dibaca panjang. Tidak boleh dibaca sifir kok. Tidak boleh dibaca pendek apa panjang? Panjang. Harus dibaca la ilaha illa ana fa'budni. Tapi kalau waqaf, wajib panjang. Di Al-Kafirun misalnya, wala ana 'abidum ma 'abadtum, kita berhenti di ana, wala ana, tetap panjang. Ya, kalau diwasolkan jadi pendek. Innani, sungguhnya aku, Allah, innani anallah, aku Allah. Toha itu ayat 14. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Gimana ayat lanjutnya? Aqimis sholata li dzikri, yaitu dengan cara apa menyembahku? Kata Allah diajarkan, yaitu sholat. Untuk apa sholat itu? Li dzikri, untuk mengingat. Ternyata sholat pun, nah ini pun suatu yang amat koneksi, apalagi dengan kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu selalu connect terus kan hati kita dengan Allah. Jangan sampai mulut kita udah ewer, tapi ternyata hati nggak nyambung ke Allah. Itu jangan sampai. Sehingga apa? Membaca Al-Quran nggak lagi disampaikan, nggak ada kenikmatan, nggak ada kelezatan, nggak ada mahabbah, nggak ada syauq. Itu hampa akhirnya. Tahu hampa? Nggak ada ruhnya. Akhirnya jemu, males.
Apalagi selain jemu malas, bosan. Karena apa? Enggak dari hati. Jangan tanamkan bahwa setiap apapun tujuannya adalah untuk berzikir kepada Allah, termasuk membaca Al-Quran. Kita lanjut, ya Allah, bukakanlah hati kami selalu agar senantiasa berzikir kepadamu. Ini juga pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat beliau namanya Mu'ad bin Jabal. Jabal kemana ini? Enggak ada. Ada. Alhamdulillah, panjang umur Jabal. Saya kira masih di gunung. Ya Rasulullah, ajarkan untuk kamu. Ketika saat Mu'ad bin Jabal itu diinstruksikan Rasulullah untuk ke negeri Yaman untuk jadi qadhi, minta diajarkan Rasulullah, minta ijazah supaya bagaimana hati ini selalu senantiasa terpaut dengan zikrullah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan doa apa? Bacalah hai sahabatku, doa ini dibaca setiap habis sholat 3 kali minimal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita jadi imam, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni berapa kali? Salah samarat. Ayo sama-sama mulai. Allahumma a'inna wa syukrika. Paham artinya? Artinya Musa? Artinya terjemahnya? Nah, Musa namaku. Ya Allahumma ya Allah, a'inna apa? Kamu berzikir, masa kamu berzikir? Allah masa berzikir? Allahumma a'inna ya Allah, Allahumma ya Allah, a'inna, tolong kami, bantu kami, ala dzikrika, agar senantiasa kami selalu berzikir kepadamu. Ya Allah, a'inna itu tolong, apa? Bantu. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ada lagi surah Al-Maidah tentang tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. A'inna ya Allah, tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah, ala dzikrika, agar kami senantiasa berzikir kepadamu. Kemudian yang kedua apa tadi? Diajarkan Rasulullah, wasyuk, jadikan kami ya Allah hamba yang terbaik dalam mensyukuri nikmat dan karuniamu. Karena banyak orang yang nggak pandai bersyukur kepada Allah. Dikasih mata, kasih telinga, kasih mulut, tapi nggak dibuat untuk ibadah. Mulut nggak pernah buat membaca Al-Quran. Kaki masih bisa melangkah ke rumah Allah, nggak mau melangkah, itu nggak syukur namanya. Banyak ya, kasih mata bisa melihat ayat-ayat Allah, tapi nggak pernah mau belajar untuk bagaimana membaca ayat-ayat Allah, itu nggak syukur. Nah, kita doa seperti itu agar dijadikan hamba yang pandai bersyukur nikmat Allah. Kemudian yang terakhir apa? Wa husni ibadatik, ya Allah, jadikan kami hamba yang terbaik dalam ibadah kepadamu. Ayo sama-sama mulai. Allahumma a'inna ala wa syukrika wa husni, setiap habis sholat, supaya terus kita nggak mampu kok untuk melakukan semua itu, zikir, syukur, terbaik ibadah, kecuali ditolong oleh Allah, kecuali dapat rahmat Allah, kecuali dapat ridho Allah. Susah. Kita bangun malam nih, tadi malam, kalau nggak diizin Allah, nggak dapat pertolongan Allah, nggak akan mungkin bisa bangun. Kita nggak akan bisa sampai ke tempat menuntut ilmu kita untuk menghafal ayat demi ayat, surat demi surat yang begitu tebalnya Al-Quran 30 juz tanpa pertolongan Allah, nggak akan mungkin. Nggak akan sanggup otak yang kecil ini, kecuali Allah yang menolong kita dengan ridhonya, dengan rahmatnya. Ya, makanya apa-apa kembali kepada Allah. Setelah kita melakukan
Bahkan setiap duha, habis duha kita syukur, sujud syukur, ya Allah terima kasih ya Allah, Engkau tolong kami, Engkau rahmati kami, kami bisa melakukan duha dengan nikmat, istiqomahkan kami ya Allah dalam kenikmatan duha seperti ini hingga akhir hayat kami. Syukur kita pakai bahasa Indonesia saja, kalau nggak bisa pakai bahasa Arab. Kalau bisa pakai bahasa Arab silahkan. Ya kalau nggak bisa, habis itu sujud syukur. Di sholat duha, di sholat tahajud, ya Allah terima kasih ya Allah Engkau bangunkan kami dari peraduan tidur kami. Ya Allah terima kasih ya Allah. Sampaikan aja, terima kasih ya Allah. Kami mohon istiqomahkan kami dalam kenikmatan tahajud seperti ini ya Allah hingga akhir hayat kami. Baca Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa Al-Quran jadi pembimbing kami, jadi hidayah kami, jadi rahmat untuk kami. Kemudian ingatkan kami ya Allah ketika ada sesuatu kalimat ayat yang kami lupa. Wahumma dzakirna minhuma jahilna. Ajarkan kami ya Allah kalau dari ayat-ayat itu kami masih belum paham untuk mengetahuinya, kandungan ayat-ayat, surat-surat. Ajarkan kami ya Allah, hilangkan kebodohan ini. Wa alimna minhuma jahilna, ajarkan kami dari kebodohan, ingatkan kami dari kelalaian. Kemudian warzuqna tilawata, ya Allah karuniakan rezeki, kenikmatan kami tilawah malam hari dan kenikmatan tilawah siang hari. Karena nggak semua orang sanggup tuh. Ada malam bisa, siang tidur, siang bisa, malam tidur. Al-Quran ditinggalkan gitu saja. Nah kita minta kepada Allah, ya Allah kami nikmat ya Allah saat menghafal ayat-ayat-Mu siang maupun malam ya Allah. Nah kita yang minta seperti itu. Kita lanjut. Warzuqni wadan urzuqni, karuniakan kepada kami ya Allah, karuniakan kepadaku ya Allah ta'ataka, taat kepadamu, tunduk kepadamu, wa ta'atan dan ketaatan, wa ta'atan dan ketaatan, rasulika kepada rasulmu. Kita taat kepada Allah dan mampu menghidupkan sunnah Rasul dalam kehidupan kita. Duha, tahajud, baca Quran, menjaga wudhu, sholat berjamaah 5 waktu. Ya, ati Allah wa ati Rasul sudah kita penuhi. Wa amalan, wa dan amalan kami mampu melakukan ya Allah bi kitabika dengan kitabmu, dengan ayatmu, dengan Al-Quranmu. Rawa meriwayatkan hadis At-Tabrani dari Imam At-Tabrani an Ali dari Ali. Allahu Akbar. Ya cow, kita minta kepada Allah sesuai dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Jadi kita nggak usah ngarang-ngarang doa. Doa sudah didesain oleh Rasulullah dan diajarkan kepada kita, dibubuhkan oleh para ulama sehingga kita mudah untuk mengumandangkan doa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak ada satu doa yang amat mustajab kecuali doa yang diajarkan Allah, doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, insyaallah mudah-mudahan manfaat. Kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.